Selamat Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Senang bertemu dengan kalian di pelajaran akuntansi keuangan ini. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Ibu harap semuanya sehat semua. Berhubung dengan kondisi kita kali ini, Ibu ingatkan selalu agar kalian tetap mengindahkan protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak untuk memutus rantai penyebaran COVID. Serta jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah Ibu siapkan di Google Classroom dengan batas waktu hingga mata pelajaran kita ini berakhir. Baiklah, setelah semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, marilah kita berdoa. Dada Anita ya. Agnes Jessica, silahkan pimpin kita untuk doa hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada minggu yang lalu, kita telah mempelajari tentang metode-metode penyusutan aset tetap. Apakah ada yang masih ingat apa saja metode penyusutan aset tetap, nak? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan Nur Hikmah. Yang pertama ada metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, metode satuan jam kerja, dan metode hasil produksi. Bagus, ternyata masih ingat ya tentang materi kita yang lalu. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi pembahasan soal ya. Dari kelima metode penyusutan itu akan kita bahas soal-soalnya. Nah, sekarang Ibu membagikan kelompok kalian untuk menjawab soal-soal berikut. Nah, untuk kelompok 1 kita terdiri dari 2 kelompok ya, Nak ya. Nah, untuk kelompok 1, ketuanya Nita Rahman. Silahkan Nita Rahman mencari anggotanya. Kelompok 2, ini nama ketua kelompoknya Helda. Silahkan Helda mencari teman-temannya, ya. Kelompok saya, Bu. Iya, kelompok 1 itu Nita Rahman. Siapa saja anggotanya, nak? Nur Lailida, Nur Hikmah, Winda Susilawati, Desi Meliana Dewi, Laura Patricia, Pina Triana. Hilda, siapa saja anggotanya, nak? Anita Rahayu, Pradita, Laura, Hikmah, Prayoga, Ahmad Yupani, dan Jendra Porela. Ya, baik. Laura Jika kelompok, Bu. kita sampai kelompok 2 ya, Laura ikut siapa? Saya, Bu. Mau ikut Nita Rahman atau ikut Hilda? Ikut Nita, Bu. Oh ya, yang tidak ada kelompoknya silahkan memilih ya, ikut Nita Rahman atau Helda. Nah, Ibu berikan ini ada soal di Google Classroom ya. Yang Ibu berikan ada di Google Classroom dan juga ada di WA. Silahkan kalian jawab dan berdiskusi dulu sama kelompoknya. Dan Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti diskusinya di chat ya. Silahkan di chat bagaimana jawabannya atau soalnya. Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan. Ayo silahkan. Di chat aja ya.
Selawas langsung. Mana nih? Berarti apa ya itu nah? Oke, situ. Awas nah, pagi-pagi. Suruh kita kembali ke anaknya. Kembali ke kelas. Oke, sudah selesai diskusinya, Nak? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah selesai, silahkan kelompoknya Nita Rahman mempresentasikan jawaban nomor 1. Silakan Pina Triana membacakan. Pina. Pina dulu, sabar. Nomor 1. Nomor 1, penyusutan tiap tahun. Tahun 1, 9 juta dikurang 1.500.000 dibagi 4, hasilnya Rp1.875.000. Tahun kedua, 9 juta dikurang 1.500.000 dibagi 4 sama dengan Rp1.875.000. Tahun ketiga, 9 juta dikurang 1.500.000 dibagi 4 sama dengan Rp1.875.000. Tahun keempat, 9 juta dikurang 1.500.000 dibagi 4 sama dengan Rp1.875.000. Ya. Yang pertanyaannya yang nomor 2, bagaimana jurnalnya? Silakan Laura Patricia. Jurnal penyusutan. Beban penyusutan di debit sebesar Rp1.875.000, lalu akumulasi penyusutan di kredit sebesar Rp1.875.000. Oke. Yang nomor 3 ditanya bagaimana tabel penyusutan aset tetap? Silakan Winda. Suaranya Winda. Tabel penyusutan dimulai dari tahun 0, nilai buku aset tetap 9 juta. Tahun ke pertama, beban penyusutan 1.875.000. Akumulasi penyusutan sebesar 1.875.000. Nilai buku aset tetap sebesar 7.125.000. Tahun kedua, 1.875.000. Akumulasi penyusutan 3.750.000. Nilai buku aset tetap 5.250.000. Tahun ketiga 1.875.000. Akumulasi penyusutan 5.625.000. Nilai buku aset tetap 3.375.000. Tahun keempat beban penyusutan 1.875.000. Akumulasi penyusutan 7.500.000. Nilai buku aset tetap 1.500.000. Ya, bagus ya. Jawabannya sudah bagus. Nanti Ibu jelaskan, tetapi kita kembali dulu ke kelompok 2.
Nah, kelompok 2 hasil diskusinya silahkan dipresentasikan yang jawaban nomor 2. Silahkan Helda tunjukkan anggotanya. Siapa yang akan mempresentasikan? Pradita, Bu. Nomor 2. Iya. Metode hitunglah penyusutan memakai metode garis lurus yang A-nya. Belum, Bu. Metode garis lurus, beban penyusutan di debit 30 juta, akumulasi penyusutan mesin di kredit 30 juta. Yuk, lanjutkan. Metode jumlah angka tahun, beban penyusutan mesin di debit sebesar 53.333.333 rupiah, akumulasi penyusutan mesin di kredit 53.333.333 rupiah. Tahun ke-1, 8.000 dikali 15.000, jumlah penyusutannya sama dengan 120 juta. Tahun kedua, 7.500 dikali 15.000 sama dengan 112.500. Tahun ketiga, 7.000 dikali 15.000 sama jumlah penyusutannya sama dengan 105 juta. Tahun keempat, 6.500 dikali 15 sama dengan jumlah penyusutannya 97.500. Tahun kelima, 6.000 dikali 15.000 sama dengan 90 juta. Tahun ke-6, 5.500 dikali 15 sama dengan jumlah penyusutannya sama dengan 82.500. Tahun ke-7, 5.000 dikali 15.000 jumlah penyusutannya sama dengan 75 juta. Tahun ke-8, 4.500 dikali 15 jumlah penyusutannya sama dengan 67.500. Bagus. Nah, dari jawaban kalian itu dan pemahaman kalian, ini sudah bagus ya tentang penyusutan aset tetap dalam pembahasan soalnya. Tetapi untuk lebih jelasnya tentang pemahaman kita semua, marilah memperhatikan penjelasan Ibu sebagai berikut. Nah, untuk jawaban yang nomor 1, ini ada soal. Nah, sebagai alat komunikasi direktur di dalam PT Trias Bersinar, pada tanggal 24 April 2020, perusahaan membeli smartphone dengan harga perolehan 9 juta dengan taksiran nilai residu 1.500.000, mempunyai umur ekonomis 4 tahun. Penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan metode garis lurus. Dari data di atas diminta, yang pertama, tentukan besarnya penyusutan tiap tahun. Yang kedua, buatlah jurnal pencatatan penyesuaian penyusutan tiap akhir periode. Yang ketiga, buatlah tabel penyusutan aset tetap selama umur ekonomis. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu jawabannya sebagai berikut.
Oke, pertanyaan nomor 1, tentukan besarnya penyusutan tiap tahun. Nita Rahman, rumus metode penyusutan akhir tahun garis lurus apa nak? Harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Dibagi umur ekonomis. Nah, di sini tentukan besarnya penyusutan tiap tahun. Kita tahu bahwa kalau dia memakai metode garis lurus, penyusutan tiap tahunnya itu adalah sama ya nak ya? Betul enggak? Ya, Iya, jadi tiap tahun itu metode penyusutannya itu sama kalau jumlahnya sama kalau dia memakai metode garis lurus. Nah, Nita Rahman bisa dijelaskan enggak? Penyusutannya 1 tahun itu berapa? Kalau berdasarkan rumus tadi, harga perolehannya 9 juta. ya, Nilai residunya 1.500.000. dibagi, Umur ekonomisnya 4 tahun. iya, jadi dapatnya berapa nak? 1 juta. 9 juta dikurang 1.500.000. 9 kurang 1, 8, 7.500.000. Dibagi 4, 1.875.000. Iya, betul. Kan rumusnya tadi harga perolehan dikurang nilai residu dibagi angka tahun. Nah, harga perolehan smartphone tadi 9 juta. Nah, nilai residunya 1.500.000. Nah, dan angka tahunnya masa penggunaan smartphone itu adalah 4 tahun. Jadi 9 juta dikurang 1.500.000 dibagi 4, maka penyusutan tiap tahunnya 1.875.000 pada tahun pertama. Dan dia bertanya lagi, berapa lagi tahun kedua? Berarti karena metode garis lurus itu, metode penyusutannya tiap tahun itu adalah sama. Jadi tahun kedua juga sama, 9 juta dibagi 1.500.000 dibagi 4 sama dengan 1.875.000. Begitu juga tahun yang berikutnya, ketiga dan keempat. Jadi harus ingat bahwa metode garis lurus penyusutan tiap tahunnya adalah sama. Rumusnya harga perolehan dikurang nilai residu dibagi angka tahun. Bisa dipahami nak? Ngerti enggak? Bisa. Ya. Kalau bisa dimengerti, kita lanjut yang pertanyaan yang ke nomor 2. Buatlah jurnal pencatatan penyelesaian penyusutan tiap tahun. Laura, bagaimana jurnal penyusutannya nak? Beban penyusutan di debit sebesar 1.875.000. Ya. Akumulasi penyusutan di kredit sebesar 1.875.000. Iya, betul. Nah, jurnal penyusutannya, beban penyusutan smartphone di debit 1.875.000 dan akumulasi penyusutan smartphone sebesar 1.875.000. Yang ketiganya, pertanyaan yang ketiganya, buatlah tabel penyusutan aset tetap selama umur ekonomis. Nah, bagaimana tabelnya? Nah, silahkan, Winda. Tabelnya dimulai dari tahun 0, nilai buku aset tetapnya sebesar 9 juta. Tahun pertama beban penyusutan 1.075.000, akumulasi penyusutan 1.875.000. Jadi 9 juta dikurang 1.875 hasilnya 7.125.000. Iya. Tahun kedua beban penyusutan tetap 1.875.000, akumulasi penyusutan dari 7.125.000 dikurang 3.750.000, hasilnya 5.250.000. Tahun ketiga nilai buku aset tetap 5.250.000 dikurang 5.625.000. Tahun ketiga 1.875.000, akumulasi penyusutan
1.625.000, nilai buku aset tetap 3.375.000, tahun keempat 1.875.000, beban penyusutan, akumulasi penyusutannya 7.500.000, nilai buku aset tetap sebesar 1.500.000. Iya. Nah, kalian lihat dari tahun ke-1, 2, 3, dan 4 ini beban penyusutannya itu adalah sama 1.875.000. Nah, coba kalian lihat di tahun yang keempat, lihat nak. Di tahun yang keempat, nah nilai buku aset tetap itu adalah sisa 1.500.000. Berarti sama dengan nilai residunya tadi, nilainya 1.500.000 ya. Paham nak? Paham. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Enggak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ke soal nomor 2. Nah, ini ada soal nomor 2. Paldi Furniture merupakan perusahaan manufaktur yang membuat aneka mebel. Pada tanggal 11 Juni 2020, Padli Furniture membeli sebuah mesin bubut dengan harga faktur, ditambah biaya-biaya sampai dengan mesin tersebut dapat dioperasikan sebesar 250 juta. Dioperasikan 1 bulan kemudian dan mempunyai umur ekonomis selama 8 tahun dengan nilai residu 10 juta. Dari data di atas, residu 10 juta selama 8 tahun. Dari data di atas diminta, hitunglah penyusutan dalam kartu penyusutan aset tetap selama tahun dengan menggunakan metode berikut. Yang pertamanya, metode garis lurus. Yang keduanya, jumlah angka tahun. Dan pertanyaan yang keduanya, buatlah jurnal penyusutan mesin tahun 2020 untuk masing-masing metode. Nah, untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Silahkan Helda menjawab metode garis lurusnya. Metode garis lurus. Dengan rumus penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur. Jadi 250 juta dikurang 10 juta dibagi 8 tahun sama dengan 30 juta. Metode garis lurusnya. Iya. Nah, ini untuk metode garis lurusnya. Rumusnya kita sudah tahu bahwa harga perolehan dikurang nilai residu dibagi angka tahun. Nah, harga perolehan dari mesin bubut tersebut adalah 250 juta. Sedangkan nilai residunya 10 juta dan selama pemakaian bisa dipakai 8 tahun. Jadi 250 juta dikurang 10 juta dibagi 8 sama dengan 30 juta. Jadi penyusutannya untuk tahun pertama garis lurus itu adalah 30 juta. Yang B-nya dia menyuruh kita menghitung jumlah angka tahun. Silahkan Winda, bagaimana jumlah angka tahunnya? Winda kelompok 1, Bu. Winda, yang kelompok 2 siapa? Pradita, Bu. Ya, silahkan Pradita, bagaimana penyusutan jumlah angka tahun? Ini ada angka tahun, sisa usia, perhitungan penyusutan, jumlah penyusutan, dan nilai buku. Angka tahun 1 tahun, sisa usianya 8
8. Perhitungan penyusutannya sama dengan 8 per 36 dikali 240 juta. Jumlah penyusutannya sama dengan 53.333.333 rupiah. Nilai bukunya sama dengan 196.666.667 rupiah. Sebentar, Nak. Angka tahun kedua. Sebentar dulu, Pradita. Ibu tanyakan dulu. Yang 36 itu dapatnya dari mana, Nak? Pembagian 36. Nita Rahman? Umur ekonomis aset tetap 3 tahun dikali 12 bulan. Jadi 36 bulan. Oke. Nah, 36 ini berasalnya dari mana? Berarti 8, sisa usia anak dari 8 ditambah 7, ditambah 6, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 1. Maka dapatnya 36. Sedangkan 8 ini adalah sisa usia. Jadi dia tahun pertama kan kalau kita tahun pertama kan mesin itu kan beroperasi selama 8 tahun. Nah, tahun pertama usianya itu 8 tahun, maka 8. Nah, 36 yaitu usianya tadi angka tahun ini dijumlahkan. Jadi 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 tambah 4 3 dan 2 tambah 1 sama dengannya 36. 240 ini dapatnya dari mana? Harga perolehan dikurang nilai. Iya, harga perolehan dikurang nilai residu, makanya dapat 240 juta. Ayo silahkan lanjutkan, Pradita. Sudah paham dari mana asalnya tadi? Sudah, Bu. Iya, silahkan lanjutkan yang kedua. Angka tahun kedua, sisa usianya 7. Iya. Perhitungan penyusutannya 7 per 36 dikali 240 juta. Jumlah penyusutannya sama dengan 46.666.666 rupiah. Nilai bukunya sama dengan 150 juta 1.000.001 rupiah. Angka tahun ketiga, sisa usianya 6. Perhitungan penyusutan 6 per 36 dikali 240 juta. Jumlah penyusutannya sama dengan 39.999.999 rupiah. Nilai bukunya sama dengan 100 juta 10.000.002 rupiah. Angka tahun keempat 110 juta. 110 juta. 110 nilai bukunya sama dengan 110 juta 2 rupiah. Angka tahun keempat sisa usianya 5 sama perhitungan penyusutannya sama dengan 5 per 36 dikali 240 juta. Jumlah penyusutannya sama dengan 33.333.333 rupiah. Nilai bukunya sama dengan 76.666.669 rupiah. Angka tahun kelima, sisa usianya 4. Perhitungan penyusutan sama dengan 4 per 36 dikali 240 juta. Jumlah penyusutannya 26.666.666 rupiah. Nilai bukunya sama dengan 50 juta 3 rupiah. Angka tahun ke-6, sisa usianya 3. Perhitungan penyusutannya 3 per 36 dikali 240 juta.
Jumlah penyusutannya sama dengan 19.999.999 rupiah. Nilai bukunya sama dengan 30.004 rupiah. Angka tahun ke-7, sisa usianya 2, perhitungan penyusutan 2/36 dikali 240 juta. Jumlah penyusutan sama dengan 13.333.333 rupiah. Nilai bukunya sama dengan 16.666.666 rupiah. Angka tahun ke-8, sisa usianya 1. Perhitungan penyusutan sama dengan 1/36 dikali 240 juta. Jumlah penyusutan sama dengan 6.666.666 rupiah. Nilai bukunya sama dengan 10 juta. Iya, betul sekali. Nah, kalian lihat nilai buku akhirnya itu 10 juta, berarti sama dengan nilai residunya yang 10 juta. Nah, pertanyaan yang kedua, buatlah jurnal penyusutan mesin tahun 2020 untuk masing-masing metode. Helda, silahkan tunjukkan siapa yang membuat jurnalnya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Untuk metode garis lurus, yaitu beban penyusutan mesin sebesar 30 juta di debit, lalu akumulasi penyusutan mesin sebesar 30 juta di kredit. Sedangkan untuk jurnal metode jumlah angka tahun, yaitu beban penyusutan mesin di debit sebesar 53.330.333 rupiah. Lalu akumulasi penyusutan mesin di kredit sebesar 53.333.000 rupiah. 33.330 rupiah. Iya, ternyata metode penyusutan itu lain metode yang dipakai dan jumlah penyusutannya juga berbeda. Kalian lihat contohnya, tadi dengan soal yang sama, yang pertamanya memakai metode garis lurus, yang keduanya metode jumlah angka tahun, ternyata penyusutannya berbeda jumlahnya. Yang pertamanya metode garis lurus, beban penyusutan mesinnya 30 juta. Tapi kalau dia memakai metode jumlah angka tahun pertama, beban penyusutan mesinnya sebesar 53.333.333 rupiah. Paham, Nak? Paham, Bu. Nah, ada pertanyaan enggak? Nah, iya. Nah, sekian pembahasan soal kita untuk hari ini. Apakah ada perlu yang ditanyakan? Jika ada, Ibu persilahkan. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Sudah. Nah, setelah mempelajari materi ini, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa jika materi penyusutan aset tetap termasuk mudah atau sulit? Nita Rahman, silahkan menyampaikan refleksinya selama mempelajari penyusutan aset tetap. Bagaimana rasanya, Nak? Mudah kalau misalnya sudah mengetahui rumus-rumusnya, sudah tahu. Ya? Mudah, Bu. Kalau Mudah sudah ya? tahu rumusnya, caranya. Kalau Laura, bagaimana? Sama aja kayak Nita. Sama kayak Nita ya, mudah. Nah, kalau Nurul Hidayah gimana? Sama, Bu. Asalkan udah ngerti rumusnya, pasti mudah. Iya. Pada dasarnya, penyusutan aset tetap ini tidak sulit ya, Nak ya. Tapi kunci pertamanya itu kita harus tahu rumusnya. Nah, kalau kita tidak tahu rumusnya, berarti kita tidak bisa menjawabnya. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, untuk materi penyusutan tetap telah berakhir, yang berarti minggu depan kita akan melaksanakan
ulangan harian ya. Tolong dipersiapkan, tolong dipelajari materi-materinya karena minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Nah, mari akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa. Silahkan. Christian, Bu. Siapa nak? Christian Cornelius Manolo. Iya, Christian ya. Lama enggak ketemu Christian. Kemarin hari apa rasanya ketemu? Ya, Christian, silahkan membawa kita ke dalam doa. Orangnya aja yang ada. Ini Christian enggak ada ya? Christiannya orangnya aja yang ada, akunnya saja, tapi mungkin orangnya entah kemana ya nak ya. Desi, ayo Desi pimpin kita dalam doa nak. Sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Waktu kita telah selesai. Silahkan meninggalkan Zoom meeting dan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih ya nak ya. Terima kasih, Bu. Sama Bu. Nah, Christian baru muncul. Anu dulu, Mama ngomong.